Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat Imam Institusi Universitas dalam acara Psikologi Keluarga bersama Institusi Universitas beserta Dr. Manajer dan Ma'adah Nur Nuni. Kasus yang masuk adalah tentang seorang anak, beberapa orang anak yang kurang sopan kepada orang tua, kepada ibunya terutama. Nanti jelas akan disampaikan oleh dan acara ini juga dapat didengar di Radio Natansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Bubur di Banyuwangi, kemudian Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, dan juga Radio Rusia dan Nomor 1 Palembang, Radio Silaturahim di Bondo Rusia. Baik, kita mulai acara Psikologi Keluarga ini dengan acara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memecahkan berbagai kasus yang masuk ke Rasil. Baik, untuk kasus lengkapnya akan dibacakan oleh Mbak Nur. Tafadhol. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hussein, Pak Abu Bakar, dan ikhwan akhwat yang disayang Allah. Hari ini kita mudah-mudahan mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana memerankan diri sebagai seseorang yang bisa jadi mirip dengan apa yang kita alami. Kasus pertama Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar, saya ditinggal meninggal suami 5 tahun yang lalu, masih membimbing 3 anak yang sudah besar. Yang kecil duduk di SMP kelas 2. Akhir ini saya lelah hidup, meskipun untuk masalah materi kami sama sekali tidak kekurangan. Anak saya yang laki-laki melindungi saya. Saat ini mereka sudah banyak protes ke saya Ustadz, karena saya selalu diatur dan dilarang. Tapi saya tahu mereka melakukan itu karena berbagai macam omongan orang tentang saya. Saya sering keluar untuk mencari nafkah Ustadz, dan ini diprotes. Yang besar tidak ingin melanjutkan kuliah sekolah karena ingin bekerja saja agar saya tidak usah keluar rumah dan bekerja. Saya tahu mereka hanya tidak ingin ibunya dibicarakan orang di sekitarnya, terutama saudara-saudara ayahnya. Jadi Ustadz, saat ini saya mulai merasakan kelelahan menghadapi anak-anak saya. Insya Allah sih untuk orang-orang di sekitar saya masih bisa bertahan. Mohon pencerahannya agar saya bisa menghadapi anak, membesarkan mereka bersama Allah. Terima kasih. Kemudian kasus yang kedua tentang membesarkan anak juga, tapi di sini lebih tepat ke cucu. Hari ini anak saya sudah berumah tangga. Tadi sebelumnya menitipkan anak kepada saya, berumah tangga lagi maksudnya Ustadz. Anak saya ini sudah berumah tangga, dia punya anak yang dilahirkan dari hamil duluan setelah bercerai dari suaminya. Sayalah yang mengasuh anak itu, sekarang usianya 12 tahun. Saya marah kalau dia memarahi anak sambil terkadang sedikit mengumpatnya. Tapi sebagai nenek yang membesarkan cucunya dari orok merah, boleh dong Ustadz. Saya menangis Pak Ustadz kalau cucu saya diperlakukan seperti itu, dibentak-bentak dan dimarahin sama ibunya. Saat ini anak saya memarahi cucu, kemudian sayanya menasehati anak saya jangan terlalu kasar. Sekarang yang terjadi Ustadz,
cucu saya jadi pemarah juga dan emosinya selalu tak terbendung. Saya sebagai neneknya dan juga kakeknya suka dibentak-bentak. Ya Allah Ustadz, anak saya ini bagaimana sampai anaknya atau cucunya berlaku seperti itu terhadap saya. Dan anak saya justru malah memusuhi saya, nggak mau menegur sama sekali. Pak Ustadz, dengan air mata yang berlinang, saya mohon pencerahan agar hati saya lebih sabar dan tenang. Jazakillah, terima kasih dari Ummu Fadilah di Bekasi. Dua kasus ini bikin mata panas, tapi mari kita simak apa yang akan kita dapatkan dari Ustadz Hussein dan Pak Abu Bakar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur Ondi dan seluruh rekan kru yang bekerja bersama kita, dan semua ikhwan akhwat Bapak Ibu yang berkontribusi dalam perjalanan dakwah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan juga persembahan yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan membimbing kita untuk betul-betul berjalan di atas jalan keridhaan dengan penuh keikhlasan mengabdi kepadanya, dan Allah menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka? Kita menjaga Allah, tuntunannya, perintahnya, dan kita juga menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Di saat kita bersalah, kita bertaubat, kembali kepada Allah. Kita ingatkan anak-anak kita, pasangan kita, cucu kita, untuk selalu ingat dan dekat kepada Allah. Hingga yang tertanam dalam diri mereka pertama-tama adalah rasa hormat dan takut pada Allah. Apabila kita mengawali pendidikan anak kita dengan rasa hormat, takut kepada Allah, juga syukur dan cinta padanya, dan mengutamakan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia ini, dengan sendirinya perilaku kita juga akan terkontrol, di mana perilaku kita betul-betul akan menjaga, menghormati apa yang datang dari Allah dan mengutamakan Allah dari selainnya. Nah, balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang semacam ini, sebagaimana mereka mengutamakan Allah, Allah juga akan mengutamakan dirinya. Sebagaimana mereka menjaga Allah, Allah juga akan menjaga dirinya. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW selalu mengingatkan sahabatnya, bahkan dari mulai dini. Satu hari Nabi menunggangi keledai bersama sepupunya yang pantas menjadi anaknya, itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, wahai anakku, aku berikan kamu wasiat beberapa kalimat. Ini dasar-dasar kehidupan yang paling utama. Ihfadillah, jaga Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan selalu menjaga kamu. Ini kunci keselamatan kita ini. Ihfadillah tajidhu tujahak.
Jaga Allah, niscaya kamu akan selalu menjumpai Allah di hadapan kamu. Apa saja yang kamu inginkan, Allah akan penuhi. Segala yang kamu takuti, Allah akan lindungi. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mohon sesuatu, mohon pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Di saat kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kamu tidak akan pernah kecewa. Tapi yang menggantungkan hidupnya kepada makhluk atau kepada sesuatu yang lebih rendah materi, maka hidupnya pasti akan selalu mengalami kegundahan, kegelisahan. Dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya, tidak akan mampu juga mengendalikan anaknya, tidak akan mampu mengendalikan istrinya. Dan mereka tidak akan punya sistem dan standar nilai yang menjadi rujukan kalau mereka berbeda pendapat. Akhirnya masing-masing mengikuti nafsunya, mengikuti pendapatnya. Di saat amarah datang menguasai dirinya, dia tidak akan mendengar sama sekali nasihat yang disampaikan padanya. Nah, kasus pertama, seorang ibu yang melahirkan anak tapi di luar perkawinan tadi kan? Sebelum menikah. Ini sudah merupakan cara yang salah. Kemudian si ibu setelah bercerai dengan bapak ini yang menjadi penyebab lahirnya anak di luar perkawinan, menikah lagi lalu diserahkan anak dan oroknya kepada siapa? Kepada ibunya. Dia melupakan tanggung jawabnya. Sudah berbuat salah, seharusnya dia bertaubat kepada Allah. Dia mendidik anaknya, dia menuangkan rasa cinta kepada si anak. Karena bagaimanapun nenek mencintai cucunya, tetap kebutuhan terhadap ibu itu nggak bisa digantikan. Tapi ternyata wanita ini sebagaimana telah melakukan kesalahan pertama, dia abaikan anaknya karena mengikuti nafsunya menikah lagi dengan pria lain tanpa memperdulikan buah dari kesalahannya. Kemudian diserahkan pada sang nenek. Si anak tidak merasakan air susu ibunya, tidak merasakan perhatian, kasih sayang yang dibutuhkan setiap anak manusia. Nenek dengan cinta kasih merawat anaknya atau merawat cucunya. Nah, biasanya seorang nenek itu biasanya lebih banyak memanjakan cucu. Kalau dulu bisa bersikap keras pada anak terhadap cucu, begitu juga kakek. Kakek juga banyak mengalah pada cucunya, apalagi mengingat usia, semakin hari jiwanya semakin lemah. Nah, pertanyaannya, sudahkah ibu yang menjadi nenek ini menanamkan dari mulai pertama nilai-nilai dasar? Nilai-nilai dasar kehidupan yang mesti difahami setiap insan. Dengan betul-betul menjaga Allah, agar Allah menjaga dirinya, mengutamakan yang di sisi Allah. Kemudian dikenalkan kewajiban dia pada Allah, kewajiban juga pada orang tuanya. Di saat dia menjalankan kewajibannya pada Allah, pada orang tuanya, itu rasa hormat, ketakwaan akan muncul, berkembang, tumbuh dengan pesat. Tapi di saat dia mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau anaknya tidak ditanamkan nilai-nilai dasar yang mesti ditanamkan pada setiap orang yang beriman, tumbuh dengan liar, dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi juga oleh pendidikan dan pengabaian. Apalagi dia memiliki seorang ibu yang saya anggap tidak bermoral. Memarahi ini anak, mengabaikan tanggung jawabnya, bersikap kasar. Apa yang ditanamkan pada anak ini, itu yang akan tumbuh. Jadi watak arogan yang ada pada anak ini didapatkan dari mana? Dari ibunya. Kemudian dia merasa dirinya terabaikan. Ya. Dia menjumpai ibunya sibuk dengan pria yang bukan bapaknya. Dan tidak mungkin bisa menggantikan bapaknya. Kalau ibunya bersikap lemah lembut, peduli, memberikan kasih sayang, itu menjadi betul-betul nutrisi yang amat indah yang membuat jiwanya stabil. Oleh karena itu, nenek yang merawat cucu ini, menerima cucu, sebetulnya yang tumbuh dalam kondisi jiwa yang tidak stabil. Oleh karena itu, kalau ingin memperbaiki anak ini, otomatis harus apa? Harus mengikuti prosedur-prosedur yang sehat, normal.
Nenek di samping memberikan kecintaan, memberikan juga pendidikan. Ibu juga sikapnya harus bertanggung jawab. Karena ini merupakan buah dari perbuatan dosa dia. Kalau tidak, maka di saat anak ini tumbuh dalam perbuatan dosa kejahatan, si ibu akan memikul bukan hanya dosa perzinaan dia, tapi juga apa? Akibat buruk yang dilakukan anak ini, si ibu akan menanggung di hari kemudian nanti. Jadi sebetulnya terjadinya kenakalan, terjadinya juga perilaku yang tidak baik, itu tidak mungkin muncul begitu saja. Dan jangan orang mengatakan bahwa anak zina itu tidak mungkin baik, salah. Kalau hidup dalam lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, melihat contoh yang baik, anak ini akan menjadi baik. Begitu juga anak Nabi juga bisa rusak kalau tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang salah. Seperti anak Nuh, seperti istri Nabi Allah Nuh. Jadi setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci, tergantung bagaimana orang tua mewarnainya, lingkungannya. Nah, anak ini sekarang baru berusia 12 tahun. Nenek masih punya kesempatan dengan sabar. Jangan menggunakan sikap-sikap yang mencerca, mencaci. Daripada kita mencaci, lebih baik kita memperbaiki. Kalau seorang anak berbuat salah, di saat kita jatuhkan, kita cerca, berarti akan melahirkan perlawanan. Yang terbaik kata-kata yang halus. Saya mendengarkan pada saat-saat kecil nasihat kata-kata yang halus dari seorang nenek, itu berbekas di hati, menimbulkan jaga rasa hormat. Karena setiap manusia itu bila diperlakukan dengan cara baik, jangankan orang baik, jangankan anak-anak, orang yang kasar saja diperlakukan baik, hatinya akan luluh. Tapi di saat diperlakukan dengan cara yang tidak baik, pasti akan melahirkan apa? Akan melahirkan perlawanan. Seperti pepatah Arab mengatakan al-baghat yuwallidul infijar. Tekanan akan melahirkan letusan dan ledakan. Jadi yang dilakukan ini anak sebetulnya merupakan letusan atau letupan sekarang ini. Bisa menjadi letusan kalau dibiarkan. Jadi ibu nasihati anak ibu yang perempuan ini untuk bertaubat. Ini merupakan buah dari perbuatannya. Jangan sampai dia menjadi penyebab lahirnya anak yang kelak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dia akan memiliki saham yang terbesar. Dan hidup ini sebagaimana yang ibu tahu adalah pengorbanan. Ibu diciptakan sebagai khalifah, ditempatkan di muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang, beriforia. Kalau tidak, kakek dan nenek kita tidak akan menangis waktu diturunkan ke bumi. Kalau tidak, bayi tidak akan menangis waktu dilahirkan ke dunia. Tapi kesenangan yang ibu rasakan sebenarnya hanya merupakan selingan. Tapi ibu sedang diuji, sedang dicoba untuk mempertunjukkan jati diri ibu yang sebenarnya. Kalau ibu beriman, bertakwa, bersoleh, ibu akan menerima ganjaran yang mulia di sisi. Tapi kalau ibu lupa kepada Allah, ibu juga termasuk dari orang yang ingkar, ibu tidak melakukan amal-amal soleh dalam mendidik anak, mengingatkan mereka kepada Allah, ibu ikut bertanggung jawab pada apa yang ibu lakukan. Di dalam hal ini, bila kita ingin betul-betul menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang berakhlak mulia, memiliki pekerti yang luhur, yang pertama, kunci utamanya, hubungkan anaknya dengan Allah. Hubungkan anaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tunjukkan di hadapannya akhlak dan pekerti yang mulia. Karena ini yang diserap. Anak-anak tidak berdosa sama sekali. Di saat dia dari mulai kecil diperdengarkan kata-kata kasar, kata-kata yang kotor. Akhirnya si anak menyerap. Setelah dia menyerap, dia akan bangga untuk apa? Untuk mengulanginya karena dianggap ini merupakan hal yang baik yang dicintai orang tuanya. Akhirnya si bapak kencing berdiri, si anak kencing lari. Jadi ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama kita mesti utamakan bagaimana kita menjaga keselamatan jiwa anak kita dengan bertakwa kepada Allah, juga selalu mengingat hari akhir, bahwa hidup kita di dunia tidak akan lama. Nah, kasus yang kedua, seorang ibu
yang memiliki beberapa anak, dia mengatakan dalam soal materi dia tidak mengalami keluhan. Alhamdulillah dalam sisi materi tidak mengalami keluhan. Lalu ibu biasa keluar untuk mencari nafkah. Anak-anak ingin ibunya tidak bekerja. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih penting? Anak, apakah materi? Tapi tadi anaknya memilih berhenti sekolah daripada ibunya bekerja, dia aja yang bekerja. Agak sulit. Ya, kan dia mengatakan alhamdulillah dari sisi materi cukup. Dari sisi materi cukup. Nah pertanyaannya mana yang lebih penting? Anak-anaknya, ya, anak-anaknya, ketenangan, kebahagiaan rumah tangganya, apakah materi? Kalau yang dicari hanya tambahan, saya kira ada salah satunya yang perlu berkorban. Tapi kalau yang dicari itu merupakan kebutuhan yang tak terelakkan, di mana tanpa bekerja ya, mereka tidak mampu untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan mereka secara normal, membiayai pendidikan anaknya, saya kira bisa dimusyawarahkan baik-baik. Panggil anaknya, duduk sama-sama, coba menurut kamu bagaimana? Ibu sekarang bekerja untuk mencari nafkah supaya kalian dapat sekolah. Nah kalau seandainya ya, saya berhenti, maka siapa yang akan menanggung nafkah rumah tangga? Si anak mengatakan saya tidak tahan dengar omongan di sana sini, ya. Tidak tahan dengar omongan di sana sini. Apalagi saya seorang laki-laki dalam usia dewasa kuliah. Betul kuliah merupakan satu keharusan, ya, kebutuhan. Tapi saya kira kebaktian pada ibu, kebaktian pada apa? Pada ibu, ya, lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan saya melanjutkan kuliah saya. Ada orang beranggapan tanpa kuliah masa depannya akan suram. Padahal di negara-negara barat, di negara-negara maju, tidak semua orang masuk perguruan tinggi. Yang masuk perguruan tinggi itu yang apa? Yang menjurus ke arah spesialisasi. Sedangkan sebahagiannya justru mereka lebih suka mempelajari hal-hal yang sifatnya keterampilan. Oleh karena itu politeknik di tengah-tengah mereka berkembang. Bahkan level sekolah menengah atas sudah mampu untuk membuat mereka bekerja di perusahaan-perusahaan. Dan mereka meniti karir mereka. Banyak orang-orang yang sukses bukan berasal dari perguruan tinggi. Tapi banyak yang bergelar PhD, yang bergelar master, taubahnya bagikan tumpukan-tumpukan sampah, bukan hanya tidak bermanfaat, bahkan mereka merugikan bangsa dan negara. Kenyataan. Oleh karena itu kalau seandainya anak-anak ibu meminta ibu tidak bekerja, keluar. Ini juga menjaga kehormatan ibu lebih baik ya, sebagai seorang janda. Nah anak laki-laki ibu yang besar siap sementara waktu untuk tidak kuliah demi mencari nafkah. Saya kira merupakan apa? Merupakan hal yang baik. Kalau seandainya katakan saya sebagai seorang anak dalam usia kuliah, melihat ibu saya keluar mencari nafkah untuk saya merasa ini merupakan apa? Merupakan coretan noda di wajah saya. Seharusnya saya sebagai seorang laki-laki yang bekerja, saya berkorban untuk memberikan nafkah bagi ibu, menjaga kehormatannya yang selama ini telah berjuang bersusah payah, melahirkan, mendidik. Masa dia tidak merasakan apa? Balasan dari anaknya. Masa sepanjang hidupnya dia harus apa? Harus berkorban demi anaknya. Maka tiba saatnya seorang anak untuk berbakti pada orang tuanya. Di samping juga membantu ibunya, membantu adik-adiknya. Apabila waktu nanti mengizinkan dia untuk melanjutkan kuliah, dia bisa melanjutkan kuliah. Tapi kalau saat ini dibiarkan, lama-kelamaan hatinya tidak tenang, akhirnya berat untuk melanjutkan kuliah. Kalau memang tidak ada biaya tanpa ibu bekerja. Tapi kalau seandainya biaya tercukupi, walaupun si ibu tidak bekerja, si anak bisa berkuliah, ya, pada sebahagian waktu bekerja pada sebahagian yang lain, mendidik dia untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi kalau seandainya ibu tempatkan saya pada kedudukan anak ibu, saya tidak mungkin dapat diam
dapat tentram hati saya, kecuali saya yang tampil sebagai apa? Sebagai orang yang memikul beban ini. Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau seandainya ayah pergi, seharusnya anak yang tampil ke depan untuk memikul beban tersebut, bukan membebani ibunya. Bagaimana perasaan dia? Orang mengatakan kamu sudah dewasa, ibu kamu dari mulai muda bekerja, sekarang harus bekerja mencari nafkah, membiayai kamu kuliah. Kuliah saya anggap merupakan satu kebutuhan yang leks. Kalau memang dia mampu untuk bekerja, ya, berusaha, ya, berikan kesempatan buat dia. Berikan kesempatan buat dia untuk bekerja, berusaha. Satu waktu nanti dia ingin melanjutkan kuliahnya, dipersilahkan. Jadi sering kita jumpai hal ini. Bahkan pernah satu kejadian, ada satu keluarga, ayahnya meninggal dunia. Dia memiliki beberapa anak laki-laki yang besar, satu laki-laki, kemudian adik-adiknya perempuan, kemudian adik-adik yang kecil-kecil laki-laki. Begitu ibunya meninggal dunia, yang paling besar mengatakan, mulai saat ini saya dituntut untuk berdiri bertanggung jawab mengurus saya punya keluarga. Pada saat itu dia seorang engineer, lagi kuliah dalam bidang apa? Engineering. Si ibu mengatakan kamu selesaikan sekolah, dia bilang tidak. Kebaktian, kewajiban lebih penting daripada saya melanjutkan sekolah saya. Akhirnya dia berjuang, dia berikan nafkah untuk adik-adiknya semua. Semuanya sukses. Semuanya sukses. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi orang-orang yang penting. Subhanallah. Orang-orang bilang, kamu bekerja keras. Sekolah kamu gagal, tapi adik-adik kamu sukses, apa kamu tidak bersedih? Dia bilang, kenapa saya harus bersedih? Kesuksesan mereka merupakan tanaman yang saya tanam. Tanaman yang saya tanam. Setiap kali saya melihat mereka menjadi orang-orang yang sukses, berhasil, saya juga berbakti pada ibu, ini merupakan harapan, kebanggaan buat saya. Sedangkan sebuah kertas yang menunjukkan saya sebagai seorang sarjana, tapi gagal untuk menjadi seorang yang bermanfaat, berbakti, apa artinya? Allah kasih, subhanallah, saudara-saudaranya semua ini menghormati dirinya persis seperti ayahnya. Dia tidak punya mobil, saudara-saudaranya beramai-ramai berikan mobil. Berkumpul bersama-sama dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Si ibu cinta, saudara-saudaranya juga cinta. Apa kebahagiaan yang lebih besar dari ini? Apa materi lebih berharga? Seperti seorang laki-laki karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar, dia pergi ke daerah, gaji 2-3 kali lipat. Tapi istri dibiarkan, anak-anak dibiarkan. Akhirnya anak-anaknya tumbuh dalam keadaan nakal. Lalu saya tanya, mana yang lebih penting buat kamu, keluarga kamu apa tambahan materi? Keluar, pulang kamu, tinggalkan kerjaan kamu. Lebih baik kamu bantu istri kamu jadi kepala rumah tangga yang tidak mungkin digantikan oleh siapa? Oleh istri kamu. Jadi terkadang orang ini lebih mengutamakan sesuatu apa? Sesuatu ya yang tidak utama, mengabaikan hal-hal yang penting. Begitu juga istri. Suaminya bekerja mencukupi. Dia mau bekerja. Anak diserahkan pada pembantu. Suaminya mengatakan, apa kekurangan kamu? Saya siap memberikan kamu gaji. Dibilang tidak. Nanti saya diinjak-injak sama kamu. Kalau seorang wanita sudah menganggap suami sebagai lawan, bukan sebagai mitra pasangan, apa artinya berumah tangga? Si perempuan merasa kebebasan dia apa? Dihambat. Kalau pemberian dari suaminya dia tidak bebas, tapi kalau dia punya uang, dia bisa apa? Bisa bersikap tegas di hadapan suaminya. Saya bilang, kamu wanita orang yang tidak mengenal tujuan hidup dan tidak mengenal apa arti dari kehidupan rumah tangga. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi konflik terus-menerus. Si bapak bersedih, berduka menyaksikan suasana tersebut. Akhirnya anak juga tumbuh dalam rasa kecewa terhadap ibunya. Ini pelajaran buat kita dalam segala hal, hendaklah kita fokus pada hal yang utama. Dan yang mesti kita utamakan adalah apa? Keridhaan Allah.
yang kita utamakan. Kita menjaga hak Allah melebihi dari yang lain, insya Allah sebagai gantinya Allah akan memberikan kita yang terbaik dalam hidup ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Ikhwan Ahmad, dari dua kasus tadi bisa jadi satu di antaranya atau bahkan mungkin kedua-duanya pernah lewat di dalam perjalanan hidup kita. Mas Trisna, kalau aku nggak boleh kerja, rasanya pasti nggak kuat. Nggak boleh siaran gitu, rasanya nggak kuat. Tapi memang beda sekali karena anak-anak yang sungguh sangat luar biasa ingin sekali ibunda beristirahat karena ini merupakan cinta yang kata Ustadz juga keren banget. Sementara untuk yang pertama tadi, kalau seandainya kita yang harus membesarkan cucu dengan kondisi seperti ini, apa yang Ustadz Hussein katakan bisa jadi merupakan jalan keluar yang berat, nggak berat harus dijalanin. Lantas untuk memudahkan langkah, kira-kira Pak Abu Bakar menyarankan apa ya? Mari kita simak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Kasusnya sangat menarik karena kita harus memutus rantai. Bukan hanya COVID saja yang harus diputus rantainya, tapi pola pendidikan pun kita perlu memutusnya. Karena ketika misalnya kita berharap mempunyai anak, pasti kita akan mendoa kepada Allah dengan Rabbana hablana minas shalihin. Jadi kita selalu berkeinginan setiap kita mendapatkan seorang ibu yang hamil, menginginkan anak itu menjadi seorang yang soleh, yang akan berbakti kepada dirinya terutama. Yang terpikir adalah bagaimana dia bisa sayang sama ibunya nanti kelak. Setiap orang, setiap insan. Nah, begitu fenomena masuk ke dalam kehidupan mungkin, kemudian suaminya nggak ada, kemudian dia harus bekerja, dia harus melakukan segala sesuatunya. Disitulah proses perubahan. Sehingga fitrah yang ada pada anak itu akan berubah. Fitrah yang Allah sudah tentukan strukturnya, sudah rapi, sel-sel otak semuanya sudah rapi, kemudian dia akan berubah karena intervensi. Kata-kata baik akan menjadi keluar dengan bahasa yang nggak baik, walaupun kita menjadi seorang misalnya ketika dia memegang sesuatu yang berbahaya, pasti kita akan panik. Padahal anak itu tidak tahu, kemudian dimarahin, jangan kamu megang-megang ini lagi. Marahnya itu masuk sebagai intervensi yang merusak struktur yang Allah sudah tanamkan tersebut. Kata-kata marah, kata-kata membenci, kata-kata kesel, mungkin kita mengalaminya. Karena apa? Karena capeknya, lelahnya, omongan orang yang kita sering dapatkan. Anak itu harusnya seperti ini, kamu harusnya begini. Itu anak itu sih sebabnya kamu tuh berdosa, maka anak itu akan mengalami yang seperti itu. Tidak seperti yang tadi Ustaz katakan, anak itu nggak menjadi turunan dosa, tidak. Anak itu akan terbentuk dikarenakan intervensi kita. Marah terutama. Ketika kita marah, dia akan menyimpan. Kapan dia marah? Pertama, anak itu akan berimitasi. Dia akan mencontoh, melihat, mendengar, merasakan, disimpan. Pada suatu saat nanti, semua yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan akan keluar. Akan keluar dengan sendirinya. Karena dia melihat neneknya kesal sama ibunya. Tuh anak kamu sih nggak dipelihara gitu, kamu jalan melulu. Anak yang melihat, mendengar kayak gitu. Akhirnya masuk, karena ibu lagi mau ngelarang dia melarang. Ibu sih begitu. Saling menyalahkan. Saat itulah, maka kehidupan kita akan
konflik, benturan. Kenapa? Karena masing-masing menuntut berkeinginan untuk dipenuhi. Si nenek minta dipenuhi, si ibu juga pengen memenuhi keinginan dia. Akhirnya si anak melihat tersebut muncul, tiba umurnya 12 tahun, saya juga kepengen kok, marah. Gitu. Nah ini prosesnya, fenomena. Ibu yang penuh dengan bekerja, untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya. Ketika anak sudah mulai besar, si ibu ragu. Apa yang diragukan? Anak saya bisa nggak bekerja kayak saya? Karena dia tidak pernah melihat anaknya tumbuh. Karena dia tidak pernah memperhatikan bagaimana anak ini bisa. Bagaimana anak itu mau melakukan aktivitas kerja yang bisa membantu. Karena si ibu asik dengan dunianya bekerja. Nah, yang penting kasih makan, yang penting memberikan sesuatu yang tidak baik. Jadi bagaimana anak tersebut tumbuh? Karena orang tua yang ingin memperhatikan anaknya. Ketika orang tua itu, walaupun dia sendiri, itu kehendaknya Allah yang baik. Bukan berarti nanti kalau seorang istri punya suami kemudian meninggal, kenapa kok Allah memberikan saya seperti ini? Tidak. Ada kebaikan yang kita akan dapatkan. Ya mudah-mudahan saja dapat suami yang lebih baru lagi, yang lebih kuat lagi, yang lebih mampu. Kalau tidak, itu adalah satu proses, namun jangan kita lupakan Allah seperti yang tadi dikatakan. Jangankan lupakan Allah, perhatikan anak kita karena Allah. Perhatikan pekerjaan kita karena Allah. Di saat itulah kita bisa bersama. Tapi kalau kita hanya fokus, saya bekerja untuk anak saya bekerja untuk anak saya melakukan ini, saya harus menambah ini buat masa depan anak saya. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya tinggal duduk saja. Omongan orang, guncingan semuanya itu akan masuk kepada anak-anak kita. Mau tidak mau, setiap individu akan menerima kita. Akan datang orang, tuh ibumu kok keluar terus, kamu bagaimana? Ada omongan seperti itu. Untuk apa kamu jadi laki-laki? Diomongin lagi si ibunya. Punya anak laki, kenapa kamu biarin, kamu capek-capek kerja? Omongan itu akan masuk terus. Mau tidak mau. Kita sebagai seorang individu, sebagai anak, ibu, dan sebagainya, kita lihat mana yang prioritas yang kita harus lakukan. Seperti tadi, mana yang lebih baik? Bekerja atau untuk anak kita? Mana yang lebih? Lihat, saya yakin semua individu tahu, mampu, mengerti tentang dirinya. Tinggal bagaimana dia mampu memprioritaskan. Oh, saya belum bisa melepaskan anak saya karena anak saya belum siap. Saya masih mampu. Guncingan orang itu pisahkan, tetap saja lakukan kalau itu baik. Berikan kesempatan anak kita untuk menggantikan kita, regenerasi kita lebih bagus. Tapi bukan berarti keasikan. Kalau sudah namanya keasikan, udah kita lupa sama dunia yang lain. Kalau sudah asik bekerja, ada satu ibu, ya dia sudah sampai levelnya direktur, sudah top. Waktu pertama bekerja dia mengatakan gini, nanti saya akan mencapai direktur. Jadi dia berkeras, dia lupakan anak-anaknya. Dia tetap anaknya, ayo sekolah, ayo kerja, semua fasilitas diberikan. Begitu sudah lelah, dia sudah nggak mampu karena dia menengok ke bawah, dia menengok ke belakang, dia menengok ke samping, anak-anaknya mana? Hilang. Ada di hadapannya, ada di rumah, tapi tidak pernah bisa memberikan qurratan a'yun. Apa sebabnya? Anaknya sudah hidup dengan sendirinya. Keluar malam, pergi pagi pulangnya, dan bawa temannya. Ibunya melek. Tidak, saya harus kembalikan anak-anak saya kepada saya harus resign. Dia keluar dari pekerjaan. Dia keluar dari pekerjaannya, dia mulai membimbing lagi.
habis duitnya untuk membimbing anaknya. Jadi yang sekian lama capeknya, dia balik lagi capek hidupnya. Belum tentu anak itu bisa berubah. Jadi uang yang sekian banyak untuk memperbaiki anaknya habis. Nah, mari kita putus rangkaian ini. Kita harus putus. Pola berpikir kita saat ini putus. Mungkin pola berpikir kita berada dari atas kita putus. Tidak. Kita lihat anak kita mulai membimbing. Mulai mendekatkan diri kita pada Allah. Kita ajak anak-anak kita dengan nama Allah. Kita tunjukkan jalan ini yang terbaik. Orang tua harus menunjukkan. Harus menunjukkan. Harus menunjukkan. Kalau dulu ditunjukkannya pakai digigit di tangan. Nih, ini teman abah baik banget dia. Jadi kita diangkat. Orang-orang dulu itu, ya, saya punya njit, ya kayak gitu. Mesti ditarik. Sini, bawa. Duduk, dengerin. Dia ngomong dengan kebaikannya. Saya hanya melongo omongan itu, ngomong bahasa blok. Saya ngomong masuk semua. Sampai sekarang sahabat dari njit satu, kalau ketemu saya merasakan, benar-benar. Karena apa? Itu kebaikan. Itu kebaikan. Ajak ke pamannya, ajak ke siapa, itu ada bentuk silaturahim. Agar si anak itu tahu bekerja, bergerak, maaf. Anak itu tahu bergerak. Bukan, maaf saat ini sekarang, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Khusus setelah itu. Kursus. Les, bimbel, ya Allah, ntar tukang bimbel marah sama kita. Nah, oleh karena itu kembali mari kita fokus bagaimana proses anak itu. Saya sering menyampaikan, ketika kita mendidik anak kita, 3 yang penting kita tidak perlu sampaikan kepada anak-anak. Tidak marah, tidak menyalahkan, dan tidak banyak bertanya. Tidak banyak bertanya. Banyaknya kita bertanya, dari mana, kemana kamu, ngapain aja tadi, kok main HP melulu, kok nggak sholat kamu, kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu nggak makan, kenapa pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membentuk penuhnya orang. Ajak dia, informasikan kebaikan. Bagaimana sholat itu bisa membuat kesejukan dalam hidupnya dia. Bagaimana sholat itu akan mencegah kamu untuk main game. Bagaimana sholat itu akan mencegah kamu untuk bisa bunuh diri yang sekarang lagi rame. Nah, lagi rame sekarang, anak-anak tuh pengen bunuh diri. Ya, insya Allah di bulan ini, di bulan September ini, saya dapatkan 5 anak mahasiswa, semuanya pengen bunuh diri. Ada yang usia SMP. Ya, ada yang SMP tuh pengen bunuh diri. Sampai ada satu anak mengatakan kepada saya, Islam ini nggak adil. Kenapa nggak adil? Mau seorang pengen bunuh diri nggak boleh. Sampai mengatakan itu. Apa yang menyebabkan semua tersebut? Saya melihat bagaimana dia dipaksa, disalahin. Ketika dia nggak mau sholat, disalahin, dimarahin. Karena dia belum mendapatkan, belum mengerti, belum menerima. Itu mereka masih kecil yang harusnya dibimbing. Saya sering menyampaikan 3 poin. Ya, ketika kita ingin menyuruh dia untuk sholat, kenalkan dulu sholat itu. Dia melihat, dia mendengar kata-kata sholat. Ya, dia melihat, dia memperhatikan, kemudian informasikan. Yang kedua, informasikan, nih loh sholat itu seperti ini. Coba lihat wajahnya orang yang sholat, biar dia melihat, oh ini orang yang sholat. Informasikan, kalau dia sudah kenal yang namanya sholat, kemudian dia masuk ke informasi tentang bagaimana sholat tersebut, ajak dia, yuk sholat, bukan kamu harus sholat. Tidak. Ajak. Yuk sholat. Setelah itu berikan kesempatan dia. Percayakan dia bahwa dia akan melakukan sholat. Karena dia sudah kenal. Karena dia sudah mendapatkan informasi. Dan dia tahu jalannya sholat itu kemana. Kalau ini 3.
kenalkan, informasikan, ajak dia. Insya Allah seterusnya dia akan jalan sendiri. Namun kita harus putus. Kita harus memutus pola-pola yang membuat kehidupan kita sendiri merasa nggak nyaman melihat anak-anak kita seperti itu. Kita sendiri nggak nyaman melihat anak-anak kita itu. Kita sendiri nggak nyaman, kenapa kita teruskan? Yuk kita putus mulai saat ini. Tidak marah, tidak menyalahkan, tidak banyak bertanya. Tapi mari kita interaksi terus. Interaksi yang baik, yang positif, yang menyenangkan, yang membahagiakan. 20 menit cukup kalau sekarang. 20 menit cukup. 20 menit itu yang akan menjalin hubungan, interaksi pikiran kita dengan anak. 20 menit kita bercanda, bergurau dengan anak. Sudah, karena kesibukan saat ini, kesibukan HP, kesibukan kerja. Masa cuma 20 menit nggak ada waktu bersama? Ciptakan bersama anak tuh 20 menit. Tapi tidak marah, tidak nasihat, tidak ngomel, tidak berbagai macam permasalahan dirinya si anak, tapi bagaimana begitu duduk bersama dengan anak, rasa senang, bahagia, senyum, girang, bercanda, saling mengitiki, tercipta. Di saat itulah ikatan anak tersebut akan kuat. Lepas dari 20 menit, kita pergi, itu akan terkesan. Sampai kapanpun. Dia akan terus mengingat ayah, bundanya. Insya Allah dia akan bahagia. Terima kasih. Iwan dan Ahwat, demikian tadi acara psikologi keluarga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat juga untuk yang nggak punya kasus. Karena nasihatnya sangat umum ya. Bagus untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Warja, Mbak Nur. Sampai jumpa hari Rabu depan. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Atep Setiabudi, kemudian Dewa Fahri, Anis dan Yusuf. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.